Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Jumpa lagi dengan saya, admin di channel trading saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini, ya, yang kalian tunggu-tunggu ya, yang mungkin kalian nyangkut, yang mungkin para hold, yang mungkin stres ya mengenai dari saham ini, kita akan ungkap ya untuk kalian. Ini ada kabar bagus mengenai dari saham PTBA. Ya, topik kita kali ini judulnya seperti ini ya teman-teman ya. Ya, gua bilang AP. Ini sudah pernah saya ungkap ya. PTBA gandeng ini untuk terbangin ya, dan gini strateginya. Gandeng apa sih Min? Ya, kita skip dulu dalam arti ini kita baca dulu ya. Kita nggak boleh ngarang. Ya, ini ya teman-teman ya. Ini kita dapatkan sumber informasinya dari sini. Dari emittennews.com ya. Jejaki bisnis farmasi dan kesehatan Bukit Asam PTBA Gandeng Kimia Farma atau KAF. Lu. Kok bisa, Min? Ya, sebelum kita membahas lebih dalam lagi ya mengenai dari saham PTBA ini, dan ini juga penting ya untuk kalian yang nyangkut di saham PTBA ratusan miliar atau puluhan juta, ya sudah berapa persen ini ya. Kita akan lengkap untuk kalian, kita akan review mengenai dari saham PTBA ini. Ya, jadi untuk kalian sebelumnya disclaimer ya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Baik kalian yang direview silahkan tulis komentar kalian di bawah, nanti kami akan segera mereviewnya. Ya, oke seperti itu. Ya, nanti untuk beritanya kalian bisa baca lebih dalam lagi ya. Kita akan cek dari sampai PTBA. Ya, alasan kenapa kok PTBA sesuai prediksi saya ya. Kita bicara mengenai dari sisi fundamental. Ya, ini dulu ya sebagai apa, sebelum kita ke strateginya kita ke fundamental dan juga laporan keuangannya. Nanti kita akan ungkap bagaimana mekanismenya dari saham PTBA ini. Terlalu lama Min, segera bahas. Oke, PTBA ini adalah sebuah perusahaan yang mana milik pemerintah ya atau BUMN ya. Tuh, ya intinya seperti itu. Terus PTBA ini dia bukan fokus ya, dia di batu bara saja ya, namanya PT Bukit Asam ya, bukan PT Bukit Batubara, bukan ya, seperti itu. Makanya ini jadi dia berinovasi yang di guide itu adalah dari sektor kesehatan ya. Ini saya juga kemarin tuh ditelepon ya sama investor yang nyangkut mungkin sekitar 15 miliar di saham PTBA ini. Halo Pak Firman, saya nyangkut nih saham PTBA. Ini kira-kira PTBA ini akan bakalan terbang nggak? Kayak gitu. Saya bilang, terbang Pak, tenang saja. Ya, loh kok bisa demikian? Ini kan batu bara, ini kan masih digoreng tuh ya dari asingnya, apa, batu bara ini lagi anjlok-anjloknya. Ya memang betul anjlok. Ya, memang betul. Loh kok Pak Firman kok bisa demikian? Ya, betul. Ya, PTBA ini dia bukan PT yang notabene fokus. Ya memang satu sisi dia fokus pendapatnya besar dari batu bara ya, yang notabene bahwa sektor batu bara ini yang membuat Indonesia ini bisa ekspor ke luar negeri. Ya, ini inovasinya. Jadi setelah ada beberapa pesaing ya bahwa batu bara ini penyemaran lingkungan, batu bara kayak gini ya, dia yang digandeng itu adalah sektor farmasi. Ya. Loh Min, sektor farmasi apa menarik? Menarik, sangat menarik. Loh kok bisa demikian? Ya, ya kebetulan saya juga punya bisnis ya, bukan di pasar modal saja, saya juga pemain bisnis di apotek ya, apoteker. Jadi kalau saya kesehatan itu pasti tuh ya, dari hilirisasinya juga ada terus pangsa pasarnya, karena manusia pasti wajib yang namanya itu sakit. Ya, wajib tuh sakit itu pasti ya, entah itu ya ada beberapa statement ya, ini bukan bisnis namun peluang ya.
saya bicara bukan bisnis tapi peluang. Karena industri farmasi itu kalau usia 1 sampai 2 tahun mungkin yang diserang adalah bayi. Ya, seperti itu. Bayi, terus kalau misalkan sudah tua, ya mungkin lain-lain sebagainya. Ya, yang sakit butuh obat. Ya, seterusnya. Dan ini bis ini nggak pernah mati. Ya, nggak pernah mati. Karena segmen kesehatan itu sangat menarik lagi. Syukur-syukur kalau kalian itu punya rumah sakit. Ya, punya rumah sakit, ya sirkulasinya sudah ada, dokternya sudah ada, tinggal kalian bikin tuh manajemen. Syukur-syukur bisa IPO, nanti kalian bisa kendaliin tuh rumah sakitnya. Makanya ini yang digait itu adalah sektor farmasi, ya PTBA ini. Karena kan PTBA ini kan BUMN ya, BUMN belum apa namanya sudah punya itu belum? Ya dari induk itu apa? Usaha dari kesehatan sudah belum? Ya saya belum riset tentang hal itu ya. Cuman PTBA gendeng farmasi ini cukup bagus ya. Jadi nggak perlu dia dari lebih awal lagi atau pemula, namun sudah yang profesional. Ya, kenapa? Dari sisi manajemennya dia sudah lama ya dari KAF ini. KAF ini dia melandai di Bursa Efek sejak kapan? Kalau 10 tahun dia sudah grow ya dalam artian dia melandai di Bursa Efek tahun 2001, ini tahun 2023 sudah 10 tahun dan dia puncak-puncaknya pas waktu corona. Dari harga berapa? 500 menjadi 7.000. Ya, ini industri yang akan digandeng ya. Industri kesehatan ini akan moncer. Itu kalau dari sisi peluang bisnis realnya ya, dia nggak bakalan mati ya. Ada sebuah bisnis yang dia nggak bakalan mati, trennya itu nggak bakalan mati. Itu apa? Ya, apa Min? E-commerce ya, pasti itu. Dia nggak bakalan ada gejala-gejala kecuali ya kebijakan pemerintah. Dua, kesehatan. Nggak bakalan mati itu ya. Dan tunggu waktu momennya. Terus yang ketiga, sektor perbankan. Ya, dia nggak ada fase naik atau naik turun jadi seperti itu. Pasti ada momentumnya. Ya, dan dia hilirisasi ya. Hilirisasi. Ini KF Kimia Farma. Nah, dia yang kayak itu. Jadi direksi PTBA ini juga mereka bukan orang-orang goblok, bukan orang-orang yang tolol. Mereka juga pembisnis ya. Pembisnis itu apa? Apabila ada tantangan kayak gini ya kita harus inovasi. Apa nih ya bisnis apa nih? Apakah teknologi? Waduh sudah ada itu. Go cek. Aja udah ini saja nih kayaknya menarik nih ya kesehatan. Karena kenapa saya juga punya bisnis real di sektor kesehatan. Nah, ini kita sharing sedikit ya dari fundamental ada kata-kata ini. Karena ya itu teman-teman ya, hilirisasinya itu ada. Apalagi Indonesia ini dua macam siklus panas dan juga siklus penghujan. Di mana orang-orang ketika menghadapi pergantian musim ini akan sakit. Dan nanti masuknya kemana? Ke rumah sakit. Ya, seperti itu. Dan ketika orang-orang tergantung ada segmennya ya teman-teman, ada yang masuk di segmen BPJS, ada yang pengennya VVIP, semua ada. Dan bisnis di sektor apa kesehatan itu ya modal misalkan BOP-nya ya BOP-nya ya saya contohkan kalau obat itu 300 ya 300 rupiah itu returnnya bisa 3 kali lipat loh ya. Apalagi ya kalau bicara narkoboy, ya narkoboy di situ harga barangnya itu kecil, ya. Tapi kalau dijual sama anak pang itu ya tinggi. Tapi kita nggak bicara mengenai hal itu ya, itu yang penyalahgunaan narkoboy, ya. Jadi seperti itu, ya. Ini tepat sekali. Ya, apakah PTBA ini akan dinaikkan min? Kita cek dulu ya bandarnya. Itu tadi saya mengulas mengenai dari sisi fundamentalnya.
Jadi kalian nggak perlu khawatir, tenang saja PTBA ini turun, dia sudah bagi ini, dia kerjasama tuh sama ini. Dan juga PTBA ini adalah salah satu saham siklikal. Apa itu siklikal? Antara garis support dan juga resistennya itu selalu tertutup. No problem, nggak usah khawatir, tenang saja. Ya. Mimin punya nggak saham PTBA ini? Punya untuk jangka panjang ya. Jadi kalau untuk trading PTBA ya nunggu momentum yang pas untuk trading kan. Nah, Mimin itu ngada-ngada nih kayak gitu. Tenang saja, tenang. Kenapa kok bisa tenang Mimin? Ya karena saya mendiversifikasikan portofolio saya. Ada yang khusus untuk trading, swing dan juga untuk invest. Ya. Nih cek dulu dari sampai tiba ke pemainnya siapa nih yang sudah punya barang banyak. Ya siapa yang ngeguyur? Oke, dalam kurun 3 bulan terakhir yang membuat sampai tiba ini anjur ini pelakunya. Ya, ZP, OD, DX, LGGR dia distribusi di saham PTB ini sejumlah berapa? Ayo, totalnya net sell sekitar 135.000 lot. Dan dia masuk itu sekitar 404.000 dan dia berhasil keluar selama 3 bulan itu ada 539.000. Stok price-nya atau stok hariannya dagangnya cuma 50.000 saja. Ya ini kayak gini ya dari saham PTB ini. Ya. Ini. Terus yang memanfaatkan itu siapa Min? Ketika sampai TB ini koreksi, ya. Tadi sempat naik tuh 0,85%. Ini yang mengakumulasi. Ada CC, XL, XC, ya, XL, PD, KK, YP, DH, DR, MI, EP, AI, BK. Ya, ini akumulasi. Cuman yang paling gede yang akumulasi itu adalah CC dan juga YP. CC ini dia memang untuk akumulasi ya dari beberapa sektor ya. CC itu apa sih? Saya nggak tahu ini. Saya cek ya. CC itu punya sekuritas mana? Ini kayaknya kalian yang pegang CC juga itu ya. Sekuritas. CC Bank Mandiri. Bank Mandiri. Dari perbankan teman-teman. Ya, gila ya. Maksudnya ini ya. Terus YP juga ini yang saya pakai ini saya pakai YP. Ya, dia masuk. Ya. Jadi ketika dia yang banyak tuh panik saling dalamnya JP, DX, GR semua guyur dia yang menampung. Ya. Terus yang baru masuk Min siapa? Jadi bulan November ini cek nggak di dalam PTBA turun koreksi berapa hari ya? Ini di bulan Agustus tuli, ini rontok-rontoknya nih ya di bulan apa nih Oktober. Kita cek dulu siapa yang ngeguyur di bulan Oktober. Ya untuk kalian nih Oktober. Oke. Nih yang ngeguyur atau yang buang barang itu ZP, AK, BK, ya OD, DX. Ya ini BK ini rebalancing sendiri ya. Rebalancing. Atau ya portofolionya dia pengen nolkan dulu. LG, AO, IN, HP, KKMG ya. Dia distribusi. Ini ya. Nah, terus yang memanfaatkan siapa? PD, YP, XC, SL, SK, DA, CCMI, EP, AI, GR ini masuk semua di saham PTBA. Ini masuk. Loh ini murah banget Min. Pasti murah banget. Ya memang sangatlah murah dari saham PTBA. Mimin kok kenapa kok bisa seperti itu menganggap bahwa saham PTBA ini murah? Lihat dulu dari sisi finansialnya. Yuk kita cek ya. Kita cek ya, kita bedah tuh. Kita ada data-data semua. Oke, ini melihat dari total penjualnya PTBA ini cukup bagus ya. Salah sisi dari batu bara. Kuartal ketiganya juga sudah muncul tuh penjualannya ya. Ini memang batu bara kemarin lagi moncer-moncernya ya naik makanya PTBA ini berhasil mencatatkan ya, penjualannya sekitar 31,0 triliun dan kini turun dikit sekitar 27 masih aman lah 27 triliun ya. Dan net income-nya dia memang turun ya, turun karena ya ini dari cost of goods sold-nya
dia untuk ekspansi bisnis apa seperti itu no problem. Beban operasionalnya juga dia agak dikecilkan juga ya, seperti itu. Jadi ini ya, Bukit Asam itu dia apa namanya, nggak sektor dari bisnis batu bara saja, namun dia membackup farmasi. Ini cukup bagus ya. Ya, ini ya. Memang laba bersihnya memang nurun, nggak perlu khawatir. Yang penting dia itu masih hijau. Ya. Dan PTBA kemarin juga bagi dividen gede loh. Ya, Mimin juga dapat tuh ya. Misalkan alumni saya itu saya suruh masuk ke saham PTBA kemarin. Ya, silakan masuk ya sebelum bagi dividen masuk karena PTBA ini gede nih bagi dividennya. Ya. Terbukti dia masuk 1 M dapat 300 juta. Ya, dapat dividennya saja. Ya, setelah itu ya dia tetap mengakumulasi terus ya sampai ke bawah. Yaitu karena apa? Mereka sudah mengerti karakter dari saham PTBA ini. Ya ini ya seperti itu. Tapi kalau kalian itu pemula, nggak perlu mekanisme pasar modal itu cara berpikirnya bagaimana ya kalian stres ya stres. Merasa stres. Makanya kalian itu perlu yang namanya investasi kepada diri kalian sendiri. Dari apa? Salah satunya mungkin ya kalian bisa masuk kelas dari manapun, tidak masalah. Masuk saja tuh kelas-kelas kalau kalian tuh nyaman, masuk di sana. Terus mungkin kalian pengen lebih dalam lagi ya kuliah. Ya, waduh Min, saya sudah tua kuliah nggak apa-apa. Itu untuk investasi kepada diri kalian sendiri. Dan juga mungkin kalian bisa sewa tuh guru privat yang lain. Ya, untuk apa? Bukan membina ya, mengelola portofolio kalian. Ya, ini loh Pak, kayak gini mekanisme seperti ini. Jadi nanti kalian bisa terarahkan. Ya, seperti itu. Nah, ini. Saya mau masuk di kelas Pak Firman silahkan. Tapi apa namanya? Saya nggak gini ya. Apa namanya? Nggak begitu berharap juga ya. Cuman kalau misalkan kalian pengen minta bantuan ya silahkan ya. Jadi seperti itu. Silahkan kalau kalian pengen daftar yang lain, tidak masalah. Itu. Ya. Saya akan kasih kepada kalian tuh siapa guru-gurunya. Yang penting kalian itu nyaman, itu saja, mudeng dan juga bisa meningkatkan portofolio kalian. Ini ya dari saham PTBA. Ya. PBV-nya juga sudah terdiskon banyak banget. PI rasionya juga oke. Return asetnya ya, equity-nya juga bagus. Ya, asingnya bagaimana Min? Asingnya juga secara pelan-pelan akumulasi secara masif. Ya, dia tidak secara akumulasi secara aktif ya, namun secara masif pelan-pelan. Walaupun asing itu punya uang ratusan triliun, tapi dia juga profesional, masukkan 2 ya 4. Ya, seharusnya kan asing punya dana unlimited banyak tuh. Ya, tapi kenapa kok masuknya pelan-pelan? Ya karena tujuan mereka itu adalah untuk akumulasi, untuk investasi. Beda sama para scalper dan lain sebagainya ya, yang mungkin copet-copet dan lain sebagainya seperti itu ya beda ya. Karena mereka ingin imbal hasil yang lebih tinggi. Karena si money management mereka juga sudah terjaga ya. Ilmu mereka juga sudah, wawasan juga sudah, jam terbangnya sudah tinggi juga ya. Jadi seperti itu. Ini ya teman-teman yang diakumulasi. Tetap akumulasi kok ya. Ini ya kita juga bisa dicek nih. Ini kan dari tanggal 8 ya. Dia turun di bulan berapa nih? Di bulan Juni ya. Ini bulan Juni. Kita bisa cek kok ya. Ini saya pakai YP ya. Kalau kalian pengen buka hubungi admin saja, enggak masalah. Nanti saya kasih ya salesnya. Nah, ini ya. Ini hasilnya tetap masuk terus. Cuman kan dia masuknya secara masif, nggak secara aktif ya. Masif itu ya pelan-pelan kayak gini ya. Ya kalian bisa lihat ya. Ini. Ya, finansial tadi sudah, kita cek prestasinya. Ini prestasinya dari PT BA ini dia masuk di LQ45, Kompas 100, indeks saham juga masuk dan indeks 30 juga masuk. BI bursa ini bukan orang goblok, bukan orang tolol ya. Dia juga men-screening tuh ada 800 emiten. Ya, 800 emiten yang ada di Indonesia ya. PT BA ini adalah salah satu
rekomendasi untuk investor kakap ini nih masuk. Ini likuiditasnya cukup bagus, volumenya cukup bagus, namun volatilitasnya sangat kecil. Biasanya retail-retail kayak gini ketika turun nggak mau masuk, tapi mereka masuk secara pasif. Ya, ini ya dari saham BTPA. Nah ini juga ada retail yang cerdas, dia masuk. Ya ini secara masif. Dikit. Dan bid offernya bagaimana? Ini yang mau jual itu nggak ada, ya nggak ada, ya karena partisipan retailnya ya mungkin kurang untuk menghaka ya. Aduh, sektor batu bara masih turun, masih kayak gini. Ya, mereka nadah nih ya 10 lot, terus ini 2.300 11 lot. Mereka nadah kalian. Silakan kalau mau cut loss silakan. Mimin juga akan masuk ya. Saya juga akan masuk ya, namun kalian nggak usah ikut-ikutan saya ya. Nggak usah ikut-ikutan ya. Seperti itu. Ini sampai TPA. Terus apalagi Min? Ya menjadi pertimbangan hal lain dari sampai TPA. Ya. Ini ya teman-teman ya, bid offernya juga oke dan transaksinya juga oke. Ya, kita juga bisa cek nih ya bahwa PTBA ini adalah salah satu saham yang masuk indeks high dividend, yang mana dia bagi dividen itu gede dan dia rutin tuh bagi dividen terus, dan dia salah satu saham yang 10 tahun itu masuk bertahan ya, bertahan di LQ45 masuk terus. Ya. Nah, ini untuk kalian yang mungkin nggak punya Mirai Aset, kalian bisa dibuka nih IDN Finance. Ya, kalian bisa buka, cross check secara lebih dalamnya, secara fundamentalnya. Ini salah satu fundamentalnya. Ya, kita cek, tulis saja PTBA. Ini bisa kalian cek. Ya, males Min, saya pengennya direview sama Mimin saja. Nggak masalah. Ya. Nggak masalah. Yang penting konten saya ini bisa bermanfaat kepada masyarakat Indonesia ya. Seperti itu. Itu tujuan saya. Nilai saya itu bukan dari nominal ya, namun ada manfaat yang bisa tersampaikan kepada kalian. Itu tujuan saya. Mencerdaskan masyarakat Indonesia. Jadi apa? Sisi literasi keuangan sektor bisnis seperti ini. Ya ini. Kalian bisa tahu mengenai dari pengumuman dividennya berapa. Oke. Ya, ini kemarin itu gede tuh ya, sekitar 1,94 ini ya. Dia baginya per lembar sahamnya 1094. Kalau ada ratusan, kalian punya satu lot ya, kemarin dapatan tuh ya. Satu lotnya itu seharga 3.000 ya, 3.000-an ya, kalian dapatkan seperti ini 30%-nya dividen nilainya ya. Ini 1.004. Ya, kemarin yang masuk kayak ini subscriber saya Agus Demano ya, Agus Demano dia dapat tuh 300 triliun dari dividennya. Nah, ada juga tuh banyak. Dan ada lagi investor misterius ya. Siapa yang masuk itu? Ada kok. Ini orang Jawa Timur ya, investor misterius. Dia tuh pegang sampai tiba cukup banyak nih. Siapa sih, lupa. Astagfirullah. Investor misterius PTBA. Intinya kayak apa namanya? Kayak BlackRock, terus JP Morgan, dia masuk di saham PTBA. Ini namanya Pak Hayanto. Ya, kayaknya Pak Hayanto nonton channel saya ini. Dia pegang banyak loh Pak Hayanto ini. Ya, ini orang Jawa Timur. Oh, enggak, ada yang saya enggak secara pasti ya, dia orang Jawa Timur atau mana. Intinya ada salah satu artikel yang menyebutkan dia orang Jawa Timur. Isunya seperti itu. Ada yang KTP-nya dari Jakarta kayak gitu. Investor kakap loh ini. Wah, Hayanto memegang 248 juta lembar saham atau sekitar 2,16%. Wah, ya. Terus ini dibagi juga. Ini Pak Hayanto ya. Selamat malam Pak Hayanto. Nanti saja ya. Ini ya, dia dapat dividen tuh gede ya sekali. Dia holding paling besar nih, masuk di saham. Aduh, berapa tuh dapatnya? Ya kalian hitung sendiri. Ini sampai tiba itu rutin bagi dividen ya di bulan Juli Juni lah.
Ini sebentar lagi dia akan bagi dividen ya sekitar 5 bulan lagi lah atau 6 bulan lagi ya. Ini sudah 6 bulan. Nah, ini. Kemarin itu 688 ketika berapa ini? Ya. Kan kemarin itu PTBA berapa ya? 10 juta. Ini 4 juta, ini 3 juta. Oke, mungkin ya di harga 74 lah. Kalau kalian 100 lot, satu lot ya 7.000. No problem, kalian beli saja tuh banyak. Ya, dapat kok, ya. Nah, dia disiplin, naik literasi keuangannya. Betul. Oke, yang kalian tunggu-tunggu, strateginya bagaimana Min mengenai dari saham PTBA? Ya, tadi saya sudah menyebutkan market makernya seperti apa, keuangannya bagaimana, dan segmen bisnisnya seperti apa. Saya sudah katakan semua untuk kalian. Kita ke strateginya. Oke, untuk kalian yang sukanya investasi atau long term, ya silakan bisa simak dulu. Berhubung usia mayoritas yang subscriber saya itu usianya 30 tahun ke atas, paling banyak tuh. Ya, ada yang 70 tahun juga ada, ya. Nih, silakan yang tujuannya kalian itu untuk investasi dan juga untuk swing, silakan bisa pungut kembali di harga 2.329 serta di harga 2.300 serta di harga 1.237. Semoga besok jangan terbang ya. Kalian untuk serok terus di atas. Untuk kalian yang sudah serok ya kalian sudah mengerti karakter dari saham PTBA. Ya, nyantai saja. Karena apa? Saham PTBA ini sudah terkonsolidasi ya di area sini. Ini untuk area untuk kalian beli. Kalau kalian bisa cek secara nominalnya atau apa trennya ini, support kuatnya di saham PTBA ini ada di harga 1.800-an. Ya, ini adalah area buy kalian itu di harga 2.400 sampai di 1.800. Itu fokusnya untuk kalian beli. Syukur-syukur saham PTBA ini rontok di harga 800 dan juga di 1.300 lah. Ngarep banget. Kayak emak-emak nawar paling murah. Masuk saja dicicil. Ya karena tujuan kalian itu investasi, ya masuk saja nabung istilahnya. Nanti jual pas kapan Min? Di harga 4.861 dan juga di 5.000. Tunggu dia naik ya. Biasanya pas kapan naik itu? Naiknya pas waktu dia akan bagi dividen biasanya kenceng tuh. Ya kayak tahun kemarin ya di harga 2.000 naik sampai ke 3.000. Yaitu. Jadi beli simpan itu kalian ya lebih aman. Ya. Min saya pengen trading, pengen cuan itu ya baik dibagi saja. Ya makanya saya sarankan untuk bagi 3 akun. Ya khusus untuk investasi, untuk swing trading, untuk trading. Kadang-kadang kalian kalau investasi gatel tuh ya tangannya pengennya entry, pengen masuk cepat-cepat tuh ini rame sekali pengen itu ya. Bagi situ ya. Nanti tinggal ada momentumnya kapan saatnya untuk serok ya kapan waktunya untuk day trading ya jadi kalian aman psikologisnya aman dan kalian bisa bertahan lama di pasar modal kayak Mimin ya Mimin bukan lama ya saya masih pemula kok ya saya masih pemula mulai dari S1 itu tahun 2016 ya buku saya itu ya kayak gini teman-teman kalau kalian lihat ya. Nih dulu ini ada kenangan juga nih coba baca tuh tebel ya manajemen keuangan syariah terus ada banyak lagi buku-bukunya literasinya ini juga wawasan ya penunjang untuk Mimin belajar lebih dalam lagi mengenai dari eh, manajemen keuangan syariah yang termasuknya jadi semua keuangan ya kebetulan yang saya belajar ini adalah dari syariah yang mana dia mempelajari yang konven juga ya jadi saya pertimbangkan tuh tapi kalau konven ya kurang mempelajari yang syariah ya jadi kalau saya pegang syariah saya dapat semua tuh yang sektor bisnisnya itu seperti apa itu di S1 terus diperkuat di S2 yang mengenai hal itu langsung dari riset dapat ya itu ya hukumnya dan lain sebagainya sudah itu ya dari sampai TPA ini jadi lebih safe lebih aman investasi yang kalian tujuan untuk investasi simpan saja nyimpan kayak Pak Hayanto ya investor kakap ya ini ya mohon maaf ya Pak Hayanto ya saya sebut nama Bapak tenang saja Pak ya kita juga mengedukasi kepada masyarakat Indonesia kok
Ya ini. Terus yang untuk swing bagaimana Min? Saya belum punya barang pengen masuk di saham ini di saham PT Pak. Tadi untuk swing itu bisa kok masuk di RS tuh. Untuk day trading bagaimana Min? Ya, day trading ya tunggu momentum saja. Kalian bisa tunggu di harga 2.300 nanti ya bisa keluar di harga 2.360 serta di harga 2.370 apabila itu belum koreksi ya kalian bisa masuk entry di exit di situ ya mengenai dari saham PTBA ini. Baik, mungkin itu saja ya pembahasan dari saham PTBA ini semoga kalian bisa bermanfaat untuk kalian ya. Seperti itu. Untuk kalian yang ingin masuk di kelas kami, ya ini ya kita akan kasih ya informasinya. Mohon maaf untuk kalian yang sudah kepengen sejak 1 tahun yang lalu pengen masuk di grup kami namun belum sempat ya. Seperti itu. Ini ya mohon maaf sekali banyak sekali komentarnya. Kami baru bikin grup sekitar 1 tahun yang lalu. 5 bulan yang lalu. Kenapa Min kok baru bikin grup sih Min? Ya, karena kami juga harus memikirkan ya grup itu apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu setelah kami sudah memberikan manfaatnya kita langsung bikin grup ya dan ini hasil kinerja tim kami saat itu kita cuman buka rekomendasi saham saja ya dan setelah kami buka grup yang rekomendasi saham lah kok banyak sekali pengen belajar dari nol dan lain sebagainya ya sudah kita bikin itu ya karena partisipan karena ya tujuan kita itu hanya untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia memahami literasi keuangan itu tujuan kami. Saya nggak cari uang karena untuk trading saja sudah cukup kok ke saya. Ya dan juga bisnis offline yang lain sudah cukup. Ya, seperti itu. Ini rekomendasinya pada bulan Oktober kita berikan untuk kalian profitnya ada 37 dari 59 stok ya. Seperti itu adapun hold-nya ada 0, stop loss-nya 22. Jadi win rate-nya sekitar 63%. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya dalam 1 bulan ya. Jadi ya pasti cuan, pasti. Ya karena pasar modal ini adalah sebuah bisnis ya, bukan asal-asalan. Ya, bukan main ngasal aja enggak. Ini bisnis. Ya, makanya win rate-nya ya tetap 1 bulan ya kita juga profit ini dari yang ini. Terus bagaimana Min untuk dapatkan rekomendasi saham dari Mimin? Trading saham ini diklik nanti kalian akan jumpai menu seperti ini. Lalu kalian ada tombol nih gabung. Pencet saja tombol gabungnya. Setelah itu nanti kalian bisa pilih yang rekomendasi cuan besok, kalau enggak yang rekomendasi pasti cuan ini, pilih di antara ini. Ya, kenapa Min kok pilih yang itu? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya yang nanti win rate-nya itu kalian cuan ya dalam 1 bulan cuan, hasilnya cuan ya, seperti itu. Silakan kalian bisa masuk. Ya, di situ. Nah, dan terus ada traktir kopi Min. Ini traktir kopi itu apa ya? Kalian cuma traktir kopi kami saja ya. Mungkin biar sempat konten terus setiap hari ya. Terima kasih juga nanti kalian akan dapatkan kabar terkini ya. Ini untuk khusus pelajar ya. Seperti itu untuk literasi itu. Terus yang level 1 dan juga 3 yang di YouTube ini itu ya informasi paling informasi berita saja. Kalau kalian rekomendasi cuan ini ya kalian masuk di sini. Ya, seperti itu. Dan ini juga ada kelas juga nih di YouTube yang nanti ya kita akan alihkan di kelas kami yang real. Seperti itu. Dan untuk kalian yang mungkin kesulitan nih ya, sudah tua, mungkin nggak bisa gaptek ya masuk di untuk beli berlangganan di YouTube, kita juga ada inovasi terbaru ya untuk kalian ada di grup Telegram. Bagaimana untuk aksesnya Min? Trading di deskripsi di bawah ini diklik ya, di situ ada tulisan grup Telegram ini diklik saja nanti ikuti saja prosedurnya nanti kalian akan masuk di menu seperti ini ya ini hasil rekomendasi beberapa subscriber kami kita bikin semua nih ya kemauan kalian ya kemauan kalian bikin ya ini ada kelas akademi ya trading saham Desember angkatan kedua ya kita buka seharga 350.000 saja ya sesuai di pasaran ya ini masih promo ya
Ini hanya untuk 100 orang pendaftar saja. Kita agendakan dalam 8 kali pertemuan dalam 1 bulan. Materinya ada berapa? Ada 16. Yang penting untuk kalian, ya, investasi pada kalian. Kelas ini diselenggarakan 1 minggu 2 kali ya, setiap hari Rabu dan juga hari Jumat jam 19 lebih 30 menit ya. Jadi live streaming ya, seperti itu. Nah, nanti setelah kalian masuk di akademi, kalian akan masuk tuh alumni yang mana ya kita akan pantau kalian bagaimana perkembangannya ya. Jadi seperti itu. Akademi itu ya kumpulan ya dari materi ya, nanti konsepnya kayak perkuliahan semester pendek ya. Ada materinya, ada matrikulasinya, jadi kita akan dampingi sekalian terus seperti itu. Nah, terus Min, saya males tuh, pengen dapat rekomendasi saham dari Mimin saja. Ya, masuk tuh, dia ada level 1, 2, 3 ya, ada level 1. Ya, ini juga rekomendasi saham yang jangka waktunya 1 bulan. Ya. Lalu apa Min bedanya level 1 dan 3? Semakin tinggi levelnya ya, nilainya, kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang paling tinggi. Ya, gunanya untuk apa? Win rate-nya itu cepat tinggi ya, di seperti itu. Yang level 4 ya, banyak namun durasinya 1 tahun. Yang 1, 2, 3 ini 1 bulan, ini yang 1 tahun. Dan terus yang kelas VVIP pasti cuan, ini yang profesional ini ya kalian akan dapatkan itu semua. Yang VVIP itu jamnya menyesuaikan kalian ya. Longgarnya hari apa atau luangnya hari apa ya, kita monitoring ya, ada pendampingan secara privat. Yang di profesional ya kita bisa ketemu kepada kalian langsung face to face ya. Atau kalian ingin datangkan saya masuk di situ, kalian punya tim ya, saya mentoring tuh semua ya. Syukur-syukur ya nanti kalian bisa bikin blog trader ya, kita akan ajari untuk kalian sama yang kayak di Sleman kemarin, terus di mana lagi tuh, dari Jakarta dan juga dari Jawa Timur ya, kita juga mentoring seperti itu ya. Ini ya, jadi eh level ini itu bukan inisiatif dari saya sendiri buka kelas ya, namun banyak banyak nih bahasa fiber kami itu, Min buka kayak gini saya pengen belajar nih, silahkan sesuaikan kebutuhan kalian, pilih yang mana ya. Ada kok subscriber kami itu dia pertama nyoba terus disikat semua terus ya sikat semua, ini levelnya itu disikat semua dan dia sudah balik modal ya hampir 7 kali lipat ya, disikat semua ya. Dia ketawa-ketawa terus ya, karena sudah mengerti ilmunya, disikat habis-habisan ya, karena cuannya ya gede ya. Terus saya bilang, apakah sudah balik modal? Lebih mas ya, lebih pak ya, lebih nih ya. Ya terus ya bisa jadi silaturahim atau apa ya, jadi seperti itu. Oke, 37 menit ya, mohon maaf ini agak panjang ya, nggak apa-apa, yang penting konsep ini bisa diterima step by step ke semua pihak ya, seperti itu tujuan kami. Dari saya terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.